Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deka dan nomor induk saya 22 14 10 77. Di sini saya sebagai moderator di kelompok 9. Sebelum video ini dimulai, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Siapa saja nama-nama anggotanya? Silakan simak terus video ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, nomor induk 22141070 dengan jurusan manajemen. Perkenalkan, nama saya Alex Khairul Nuril Firmansyah dengan nomor induk 22141078 dengan jurusan manajemen. Nama saya Safira Mutiara Safitri, NIM 22142010, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Selviana Pulsia, nomor induk mahasiswa 22142025, jurusan S1 Akuntansi. Saya Aryas Bungkas, saya di Prodi Manajemen, NIM saya 22141080. Nama saya Arifah Nurrahmina, NIM 22141068 dari jurusan manajemen. Kenalkan, saya Novita Sari, nomor induk 22141144, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ummu Sabira, NIM saya 22141183 dan saya mengambil jurusan manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ustazah Wildana Sabarudin. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dalam judul materi pemilihan kata atau diksi. So, lanjut saja, ini dia presentasi kami. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketetapan dan kesesuaian yang sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata yang didukung dengan tanda baca pula yang tepat dapat menimbulkan nada kebahasaan, yaitu sugesti yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai penekanan mampu menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Fungsi diksi ada 7. 1. Melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. 2. Membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. 3. Mewujudkan komunikasi yang berterima. 4. Menciptakan atmosfer yang kondusif. 5. Menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. 6. Mencegah salah pemahaman. Dan 7. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Kamus adalah buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal-usul suatu kata, dan juga contoh penggunaannya. Sedangkan diksi dalam kamus dibedakan berdasarkan makna leksikalnya atau makna kamus karena sumbernya berasal dari Kamus Bahasa Indonesia. Makna leksikal merupakan makna jenis-jenis kata yang bersifat konkret dan denotatif serta belum mengalami perubahan bentuk. Diksi berdasarkan leksikalnya dibedakan menjadi beberapa jenis lagi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim disebut juga persamaan kata karena memiliki makna yang sama. Contoh kata sinonim diantaranya adalah pandai sama dengan pintar, baju sama dengan pakaian, matahari sama dengan mentari, buruk sama dengan jelek, rajin sama dengan giat. Yang kedua, antonim. Antonim disebut juga sebagai lawan kata atau perbedaan kata karena memiliki makna yang berlawanan. Contoh kata anonim diantaranya rajin lawan katanya malas, pintar lawan katanya bodoh, besar lawan katanya kecil, panjang lawan katanya pendek, tua lawan katanya muda. Yang ketiga, homonim. Homonim merupakan jenis kata yang memiliki makna yang berbeda, namun lafal atau pengucapan dan ejaannya sama. Contoh kalimat penerapannya adalah sebagai berikut. Kalimat pertama, genting rumah bocor. Kalimat kedua, keadaan di sekolah sedang sangat genting.
Kata genting pada kalimat pertama mengandung makna yang menunjukkan kata benda berupa atap atau genting, sedangkan kata genting pada kalimat kedua mengandung makna gawat. Keempat, homofon. Homofon memiliki lafal yang sama, namun makna dan ejaannya berbeda. Contoh kalimatnya adalah kalimat 1, aku rindu masa remaja saat masih sekolah. Kalimat 2, masa demo yang merapat ke gedung DPR semakin banyak. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata masa dan masa yang memiliki pelafalan yang sama, namun ejaan dan artinya berbeda. Yang kelima, homograf. Homograf merupakan jenis kata atau diksi yang memiliki ejaan yang sama, namun makna dan lafalnya berbeda. Contoh kalimat penerapannya adalah sebagai berikut. Kalimat 1, pagi hari, tadi aku sarapan buah apel. Kalimat 2, setiap pagi sebelum masuk kelas, anak-anak harus apel terlebih dahulu. Yang keenam, polisemi. Polisemi merupakan jenis kata yang ejaan dan lafalnya sama, namun memiliki banyak arti dan pengertian jika digunakan dalam konteks kalimat yang berbeda. Contoh kalimat penerapannya adalah sebagai berikut. Kalimat 1, Risna menanam bunga melati yang sangat harum baunya. Kalimat 2, Risna menjadi bunga desa di kampungnya. 7. Hipernim dan hiponim. Hipernim merupakan kata umum yang menjadi penyebutan kata lainnya karena dapat mewakili kata-kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili maknanya oleh kata hipernim. Contoh penerapan kalimatnya adalah sebagai berikut. Pak Tono memelihara banyak sekali burung di rumahnya, seperti merpati, beo, perkutut, dan lain sebagainya. Hipernim dalam kalimat tersebut adalah burung yang mewakili hiponimnya, yaitu merpati, beo, dan perkutut. Thesaurus merupakan kamus bahasa Inggris Longman, yaitu sebagai suatu buku yang mendaftar kata-kata secara berkelompok dengan kata-kata lain yang memiliki kesamaan pengertian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa thesaurus adalah buku referensi berupa daftar kata dengan sinonimnya. Buku referensi berupa informasi tentang berbagai konsep atau istilah di berbagai kehidupan dan pengetahuan. Secara bahasa, kata thesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani yang bermakna khazanah. Kata tersebut kemudian mengalami perkembangan makna, yakni buku yang dijadikan sumber informasi. Thesaurus memuat kata atau sekelompok kata yang saling berkaitan. Pada dasarnya, thesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan ide atau gagasan ke kata atau sebaliknya. Thesaurus dapat membantu orang dalam menyelidiki atau menyelami mulai dari suatu gagasan hingga masuk ke dalam dunia kata yang saling berkaitan. Ada beberapa istilah yang dapat dipergunakan dalam menyusun thesaurus. 1. Istilah indeksi adalah penunjukan konsep yang lebih disukai dalam format suatu kata, benda, atau frase kata benda. 2. Istilah deskriptor adalah istilah yang secara konsisten digunakan ketika mengindeks untuk menunjukkan suatu konsep yang diberikan. 3. Istilah yang tidak digunakan adalah sinonim, kata yang bersamaan artinya, atau seperti sinonim dari suatu istilah yang dipilih. Suatu istilah yang tidak digunakan, tidak diberikan atau ditentukan untuk dokumen. Setiap disediakan sebagai sebuah jalan masuk dalam suatu thesaurus atau indeks alfabet, dan penggunaan diarahkan oleh suatu instruksi, misalnya gunakan atau lihat. Untuk istilah yang digunakan kadang-kalanya disebut sebagai non-deskriptor. Selain istilah tersebut, beberapa singkatan dan simbol juga dipergunakan di dalam perancangan thesaurus. Di antaranya A. CC, catatan cakupan, adalah suatu catatan yang dilampirkan pada suatu istilah untuk menyatakan pengertian dalam bahasa indeksi. GU atau gunakan untuk. Istilah ini mengikuti simbolnya, yaitu suatu sinonim atau
atau seperti sinonim yang tidak digunakan. C. IPL, istilah paling luas. Istilah ini mengikuti simbolnya, yaitu nama kelas paling luas untuk konsep tertentu. Terkadang digunakan dalam seksi suatu tesaurus secara alfabetis. D. IL, istilah luas. Istilah ini mengikuti simbolnya yang menunjukkan suatu konsep yang memiliki pengertian yang lebih luas. E. Istilah sempit. Istilah ini mengikuti simbolnya yang merujuk pada suatu konsep dengan pengertian yang lebih khusus. F. IT, istilah terkait. Istilah yang mengikuti simbolnya terkait tetapi bukan suatu sinonim, seperti sinonim, istilah luas, atau istilah sempit. Adapun dua pengertian agar kontrol kosakata diterapkan dalam tesaurus diantaranya: 1. Istilah yang secara sengaja dibatasi cakupannya untuk pengertian yang terseleksi. Masing-masing istilah dalam tesaurus umumnya terbatas untuk pengertian tunggal yang memberikan kebutuhan sistem indeksasi paling efektif. 2. Apabila konsep yang sama diberikan oleh dua atau lebih sinonim, salah satu dari istilah ini sering diseleksi sebagai istilah yang digunakan, yang kemudian digunakan secara konsisten dalam indeksasi. Referensi untuk istilah yang digunakan harus dibuat untuk setiap sinonim yang juga berfungsi sebagai jalan akses pengguna. Ada beberapa manfaat tesaurus, diantaranya memperluas pembendaraan kata, tulisan jadi lebih menarik, lebih cepat menghafal kosakata baru, lebih mudah mencari kata sinonim dan antonim, dan yang terakhir dapat membantu mengungkapkan ekspresi. Adapun petunjuk penggunaan tesaurus sebagai berikut. 1. Cetak tebal dan huruf kapital digunakan untuk menandai judul artikel di laman hasil pencarian lema maupun di laman artikel. 2. Cetak miring digunakan untuk kata asing, label kiasan, label ragam bahasa. Yang ketiga, tanda koma digunakan sebagai penanda kata sinonim atau hubungan antara kata yang maknanya mirip atau sama dengan pasangan kata yang lain. Yang keempat, titik koma yang digunakan sebagai pemisah kata atau kelompok yang memiliki nuansa berbeda tetapi masih sangat berdekatan. Yang kelima, titik 2 digunakan sebagai superordinat dari deretan kata yang mengikutinya. Yang keenam, tanda hubung digunakan sebagai penanda bentuk terikat. Dan yang ketujuh, tanda kurung buka tutup digunakan sebagai label ragam bentuk pilihan dan tambahan penjelasan. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata. 1. Membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Misalnya, ialah, adalah. Dalam pemakaian berbeda-beda, kata ialah harus diikuti sinonim, bukan definisi formal. Yang kedua, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. 3. Membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya. Misalnya, interferensi, saling mempengaruhi, dan inferensi kesimpulan. 4. Menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Kata abstrak konseptual, misalnya pendidikan, wirausaha, dan pengobatan modern. Dan kata konkret atau kata khusus, misalnya mangga, sarapan, berenang. 5. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab. Berhomofon, misalnya bank dan bank. Berhomograf, misalnya apel buah dan apel upacara. Berhomonim, misalnya buku, tulang, dan buku kitab. Adapun syarat-syarat kesesuaian kata. 1. Menggunakan ragam buku dengan cermat dan tidak bercampur adukan penggunaannya dengan kata tidak baku yang hanya digunakan dalam pergaulan. Kedua, menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat. Ketiga, menggunakan kata berpasangan, idiomatik, dan berlawanan makna dengan cermat. Keempat, menggunakan kata dengan nuansa tertentu. Kelima, menggunakan kata ilmiah
untuk penulisan karangan ilmiah dan komunikasi non-ilmiah, surat menyurat, diskusi umum menggunakan kata populer. Keenam, menghindari penggunaan ragam lisan, pergaulan dalam bahasa tulis. Gaya bahasa atau lagam bahasa dan sering juga disebut majas adalah cara penutur mengungkapkan maksudnya. Banyak cara yang dipakai untuk mengungkapkan maksud. Ada 6 faktor yang perlu dipertimbangkan oleh setiap komunikator karena akan mempengaruhi tampilan bahasa dan berkomunikasi dengan komunikan. 6 faktor yang dimaksud adalah: 1. Cara dan media komunikasi, lisan atau tulis, langsung atau tidak langsung, media cetak atau media elektronik. Yang kedua, bidang ilmu, filsafat, sastra, hukum, teknik, kedokteran, dan lain-lain. Yang ketiga, situasi, resmi, tidak resmi, ataupun setengah resmi. Yang keempat, ruang atau konteks, seminar, kuliah, ceramah, pidato. Dan yang kelima, khalayak, dibedakan berdasarkan umur, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, tingkat pendidikan dan status sosial, rendah, menengah, dan tinggi. Yang keenam, tujuan, membangkitkan emosi, diplomasi, humor, dan informasi. Idiom. Menurut beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian idiom, antara lain sebagai berikut. Menurut Munir Ba Al-Baki, idiom adalah ungkapan yang mempunyai makna yang mana tidak mungkin difahami secara perkata per kata saja. Selanjutnya, menurut Lokman, idiom adalah kumpulan kata-kata yang memiliki makna khusus yang berbeda dengan makna tiap-tiap kata dalam pengertian kata itu sendiri. Yang ketiga, menurut Muhammad Ismail Sini, idiom adalah ungkapan atau kumpulan kata yang tidak bisa kita pahami maknanya secara harfiah setiap katanya. Jadi, idiom adalah bentuk ujaran yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dari makna-makna unsur pembentukannya, baik secara leksikal maupun seanggota-anggotanya. Idiom umumnya dianggap merupakan gaya bahasa yang bertentangan dengan prinsip penyusunan kekomposisian. Idiom juga disebut suatu ekspresi atau ungkapan dalam bentuk istilah atau frase yang artinya tidak bisa didapatkan dari makna harfiah dan dari susunan bagian-bagiannya, namun lebih mempunyai makna kiasan yang hanya bisa diketahui melalui penggunaan yang lazim. Contohnya, kambing hitam. Secara keseluruhan, makna tidak sama dengan makna kambing dan hitam. Idiom disebut juga suatu ungkapan berupa gabungan kata yang membentuk makna baru, tidak ada hubungan dengan kata pembentukan dasarnya. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang dalam memilih kata untuk mencapai pencapaian yang tepat dalam berbicara atau menulis. Penguasaan dalam pengelolaan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, serta ide yang ingin disampaikan mudah dipahami pembaca. Menulis bukanlah perkara susah, tapi bukan berarti mudah. Demikian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Seperti yang diungkapkan oleh Nurka M. Masyardi, menulis tidak pernah menjadi sesuatu yang mudah, akan tetapi tidak pula susah. Sekian kami dari Kompas 9. Mungkin kalau ada kata salah kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.